sharing skripsi bersama ini. Oke, jadi rekan-rekan, saya mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Infanta Fazak Beridanti, bisa dipanggil Infanta boleh, dipanggil Tata juga boleh. Dan hari ini saya ditemani oleh ketiga pemateri hebat hari ini. Ada Mas Alvin, Mas Fase, dan Mbak Miftah yang nanti kita akan persilahkan juga untuk perkenalan ya, supaya lebih kenal. Dan saya perlu tekankan juga ya rekan-rekan, kalau sesi sharing hari ini itu sifatnya santai aja, sifatnya itu non-formal gitu ya. Jadi feel free aja buat teman-teman yang mau tanya atau mungkin nanti dari penjelasan pemateri kita hari ini itu belum jelas atau terlalu cepat atau seperti apa itu boleh banget ditanyakan dan boleh banget untuk minta diulang misalnya kalau misalnya belum jelas gitu ya rekan-rekan. Jadi sesi sharing hari ini tuh bener-bener santai aja antar mahasiswa. Ketiga pemateri kita hari ini tuh mahasiswa loh rekan-rekan, masih angkatan 2018 ya kakak-kakak. 1 tahun di atas saya ya. 1 tahun di atas rekan-rekan juga sih, kalau, rekan-rekan sekarang semester 6 ya. Jadi pemateri kita hari ini juga masih menempuh skripsi. Jadi ya ini sebagai media sharing aja gitulah antara mahasiswa yang sedang menjalani skripsi sama kita nih yang masih prepare masalah skripsi. Oke, karena saya udah kenalan, mungkin bisa langsung dilanjut perkenalan ya dari ketiga pemateri kita. Mungkin mulai dari Mas Alvin, kemudian dilanjut Mas Fase, dan diakhiri sama Mbak Miftah. Oke, untuk perkenalannya saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Juanda. Saya juga mahasiswa Perbanas. Mohon maaf, saya mahasiswa Universitas Hayamur Perbanas. Kemudian, seperti yang dikatakan sama Mbak Infanta tadi, saya angkatan 2018. Kebetulan saya sudah menyelesaikan sidang skripsi. Uh, Mungkin dilanjut perkenalan oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Pasal Bagi Hartana. Saya sama dengan Mas Alvin, saya mahasiswa angkatan 2018 yang pada saat ini kebetulan sudah menyelesaikan sidang skripsi melalui salah satu acara internal Universitas Hasanuddin Perbanas, yaitu ICOOBE yang dilakukan pada bulan Februari kemarin kalau nggak salah. Februari ini awal kalau nggak salah. Yang dimana saat ini saya juga sama sedang menempuh skripsi juga, dan saya dari Bali. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya Mbak Miftah, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Miftah Hujana, bisa dipanggil Mita aja ya, nggak usah pakai F. Saya juga sama seperti Alvin sama Pase, telah menyelesaikan sidang skripsi melalui acara yang dikatakan Mas Pase tadi itu, ICOBI, itu diadakan kemarin Januari tanggal 29. Oke, terima kasih atas perkenalannya dari 3 pemateri kita hari ini. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya rekan-rekan kalau 3 pemateri kita ini masih mahasiswa juga. Cuman bedanya mereka udah menyelesaikan skripsi tadi ya. Nah, kalau kita beda ya, kita masih prepare. Jadi ini benar-benar forum santai aja ya rekan-rekan. Kita tuh sharing aja gitu antara yang udah skripsi sama yang belum skripsi. Jadi nanti kalau misalnya di sesi Q&A atau sesi lainnya itu feel free aja gitu, santai aja. Ini bukan webinar yang formal banget atau gimana, enggak. Ini benar-benar pure sharing aja gitu. Oke, mungkin bisa saya terangkan lagi, rekan-rekan yang belum on cam, bisa on cam aja ya. Tenang, ini santai aja kok, bukan webinar yang gimana-gimana. Bisa on cam ya rekan-rekan bagi yang tidak berhalangan. Oke, setelah kita perkenalan, kita lanjut ke sesi penjelasan materi, tentunya tentang cara pembuatan kerangka pemikiran pada skripsi. Jadi nanti bakal ada penjelasan secara general dulu yang akan dijelaskan oleh Mbak Pita, dan akan dilanjutkan oleh Mas Alvin dan Mas Fase dalam prakteknya. Nah, bisa
perhatikan dengan baik rekan-rekan supaya nanti pas kita skripsi itu bisa jadi lebih mudah gitu, karena udah ada bekalnya hari ini. Oke, mungkin untuk penjelasan materinya saya serahkan kepada pemateri. Saya persilakan. Oke, sebentar ya, izin share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan sharing ke rekan-rekan gimana sih caranya membuat kerangka pemikiran. Nah, untuk rekan-rekan yang belum tahu, kerangka pemikiran ini itu digunakan sebagai model konseptual yang bisa dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah pada penelitian rekan-rekan nantinya. Nah, ini itu contoh kerangka penelitian. Untuk pembuatannya itu langkah yang pertama, ini ketutupan nggak ya? Enggak kok, Mbak, Lihat. aman-aman. Kelihatan. Nah, untuk yang langkah pertama itu rekan-rekan terlebih dahulu mencari minimal itu 3 jurnal dengan keyword yang ingin diteliti. Terus jangan lupa ya, di dalam jurnal itu harus ada kerangka penelitian seperti ini kerangkanya, terus indikator dan definisi. Nah, cara untuk mencari keyword-nya ini sama seperti yang dijelaskan sama Mas Alvin di pertemuan yang pertama. Untuk yang masih belum paham atau yang kemarin tidak hadir, itu nanti akan dijelaskan kembali. Terus misalnya nih, rekan-rekan itu mencari jurnal dengan keyword brand loyalty. Terus jurnal ini kan jurnal pertama itu punyanya Jen et al. 2018. Terus yang kedua ini punyanya Chai et al. Terus yang ketiga ini kan punyanya Atulkar. Nah, ini Jen, Chai, sama Atulkar ini nama penulis dari jurnal yang kalian ambil. Terus dari ketiga jurnal ini kan semuanya ada brand loyalty. Nah, ini brand loyalty, sama ini brand loyalty. Brand loyalty ini seperti yang rekan-rekan tuliskan di keyword di publish or varies itu di aplikasi itu. Nah, terus langkah kedua, rekan-rekan mencari variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel kata kunci atau keyword. Nah, sebaiknya ini rekan-rekan itu menggunakan variabel yang mudah dan kalau bisa itu terdiri dari 3 baris. Semua variabel ini itu nggak harus kalian masukkan ke dalam kerangka pemikiran kalian. Jadi kalian bisa pilih, misal ini kalian mau ambil komitmen, brand trust, dan loyalty, tapi harus ini ya, ada kayak yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Misal ini komitmen mempengaruhi brand trust sama brand loyalty, terus brand trust ini dipengaruhi oleh komitmen, pokoknya harus nyambung anak panahnya. Nah, terus misalkan dari ini ya, dari Jen ini ambil komitmen, brand trust, brand loyalty. Terus dari penelitian Chai itu ambil brand trust, brand loyalty, brand equity. Dan dari jurnal yang ketiga ini bisa ambil misalnya ambil perceived quality, perceived satisfaction, sama brand trust, brand loyalty. Lalu kalau rekan-rekan sudah menemukan variabel apa saja yang ingin diteliti, selanjutnya itu langkah ketiga, rekan-rekan bisa menggabungkan variabel-variabel yang tadi, yang ini, yang kalian pilih tadi, itu menjadi variabel, menjadi kerangka pemikiran rekan-rekan yang akan digunakan untuk skripsi nanti. Nah, rekan-rekan ini bebas mau ngaturnya itu seperti apa, pokoknya itu variabelnya itu harus nyambung.
seperti jurnal penelitian yang terdahulu, yang 3 tadi. Gampangannya itu ini, anak panahnya itu harus benar, anak panahnya. Kayak ini, komitmen ke brand trust. Kan ini dari jurnal pertama ya, komitmen ke brand trust. Nah, ini harusnya itu harus sama seperti jurnal yang pertama tadi, komitmen ke brand trust. Nggak boleh komitmen anak panahnya langsung ke brand equity. Nah, kalau sudah, jika sudah digabungkan ini, seluruh variabel itu beri tanda hipotesis. Hipotesis ini. Misalnya ini kan ya, komitmen ke brand trust itu hipotesis pertama, perceived quality ke brand trust itu hipotesis kedua, dan seterusnya. 3, 4, 5. Nah, ini angka 1, 3, 3, 1, 2, 3, ini yang menunjukkan diambil dari mananya sih variabel itu. Misalnya ini komitmen dari jurnal ke-1. Nah, jurnal ke-1 ini kan, nah ini, jurnal ke-1 kan punyanya Jen ya. Jadi ini komitmen itu ambil dari sini. Lalu sama, perceived quality, ini kan angka 3, dari jurnal ketiga. Nah ini, jurnal ketiga, perceived quality, dari punya Atulkar. Terus ini 1, 2, 3 itu tandanya brand trust ini diambil dari jurnal terdahulu 1, 2, 3. Nah ini brand trust, dan ini brand trust. Terus langkah yang keempat itu beri tanda D untuk definisi dan I untuk indikator. Ini D, ini I. Tujuannya itu untuk memudahkan dalam mencari definisi dan indikator variabel dalam jurnal. Misalnya itu pada variabel komitmen ini, definisi ini diambil dari jurnal pertama milik Jen. Nah, ini jurnal pertama punyanya Jen. Terus maka ditulisnya itu D1. Terus untuk I1 itu maksudnya indikator dari variabel komitmen ini diambil dari jurnal pertama miliknya Jen. Nah, indikator ini itu berisi pernyataan-pernyataan yang nantinya akan rekan-rekan gunakan untuk kuesioner. Lalu kemudian itu beri angka pada hubungan antar variabel agar memudahkan mencari pengaruh hubungan variabel satu ke lainnya. Contohnya ini, angka 1. Pada anak panah ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel komitmen ke brand trust itu diambil dari jurnalnya Jen. Nah, lalu ini kan 1, ini tadi kan 1, 3, 3, kan sama ya dari jurnalnya yang ini. Nah, ini kok 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini tandanya hubungan antara brand trust ke brand loyalty ini diambilnya itu dari ketiga jurnal ini. Nah, sama untuk yang brand equity. Lalu untuk yang kelima, ini rekan-rekan membuat tabel untuk menaruh indikator dari setiap variabel. Indikatornya ini tuh berisi pernyataan-pernyataan yang akan digunakan sebagai kuesioner. Nah, di sini kan ada variabel, kode, indikator, sumber. Nah, ini variabel yang kalian pilih untuk kerangka pemikiran yang akan digunakan di skripsi rekan-rekan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel: komitmen, perceived quality, perceived satisfaction, brand trust, brand loyalty, brand equity. Nanti variabel itu rekan-rekan tulis di sini 6. Nah, untuk indikatornya ini sebentar saya contohkan ya. Indikator kan ini contohnya komitmen, I'm very loyal to this brand. Nah, itu seperti ini. Ini kelihatan nggak ya yang ini? Nah, ini kan komitmen di jurnalnya Jen et al. Kalau rekan-rekan sudah mendownload di Skyhub, nanti misalnya sudah nemu kan ini Jen, Chai, sama Atulkar. Nah, ini indikatornya. Ini berisi pernyataan-pernyataan yang akan rekan-rekan gunakan untuk kuesioner. Kan ini ada 6 ya. I'm very loyal, I'm willing to make, bla 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 sampai sini. I'm likely to be using. Ini kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan. Nah, ke-6 ini
rekan-rekan tulis di sini, di indikator. Jadi kan ada 6 tadi ditulis, lalu untuk kode, ini misal, ini bebas, terserah rekan-rekan. Kalau saya nulisnya itu com1, jadi kan ada 6 variabel, 6 indikator, 6 pernyataan. Nah, ini kan ada 6. Nah, itu bisa ditulis di sini, com1, com2, com3, sampai com6. Terus untuk sumber, ini rekan-rekan bisa mencantumkan link pada saat mendownload, atau bisa juga rekan-rekan tulis dengan Mendeley, misal Jan 2018, misal seperti ini bisa, atau pakai link juga bisa. Nah, ini untuk apabila variabel terdapat satu jurnal. Nah, seperti ini kan cuma satu jurnal ya indikatornya, I1. Nah, gimana kalau misal brand trust? Kan ini ada I1, 2, 3. Berarti kan diambil dari jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini contohnya brand trust. Kan sama ya, indikatornya ini misal dari ini, Jai. Brand trust kan I trust this brand. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator. Nah, itu rekan-rekan tulis di sini 1, 2, 3, 4. Berarti BT1, BT2, BT3, BT4. Nah, untuk selanjutnya kan ada indikator kedua. Indikator kedua itu misal dari sini. Bentar. Nah, I trust this brand, bla bla bla, sampai 3 ini kan. Ini juga kalian tulis di sini, di lanjutannya. Tadi kan ada 4 indikator, tapi langsung aja digabung jadi BT5, BT6, BT7 gitu. Terus untuk indikator yang ketiga, ini kan punya Atulkar. Sebentar. Punya Atulkar, itu Atulkar itu misal ada 4 gitu ya. Nah, itu nanti juga tulis aja di sini lanjutannya. Jadi kan tadi kan BT6. BT6, BT7 kan pertama kan gimana ya? Jurnal 1 kan ada 6, ada 4 indikator. Jadi kan BT1, BT2, BT3, BT4. Nah, untuk yang jurnal kedua ada 3 indikator. Jadi dilanjut BT5, BT6, BT7. Lalu indikator yang ketiga ada 3 jurnal, berarti lanjut BT8, BT9, BT10. Gitu. Tetap untuk artikelnya ini ditulis sumbernya. Terus mungkin Mas Alvin atau Mas Pasek mungkin bisa menambahkan ya. Terima kasih. Mungkin dari Mas Alvin dulu. Ya, boleh nih. Mungkin dari saya langsung ke prakteknya aja ya, biar mungkin teman-teman bisa mengikuti gimana langkah-langkahnya. Oke, apakah layar sudah terlihat? Ya, sudah Mas Alvin. Oke, gini. Pertama kan kalau membuat kerangka pemikiran itu yang perlu kita cari adalah keywordnya atau kata kuncinya. Gimana sih kita caranya buat menentukan atau mencari keyword yang kita ingin cari? Pertama, teman-teman itu harus menentukan kira-kira perusahaan atau apa yang ingin teman-teman teliti. Katakanlah misalkan teman-teman ingin meneliti mengenai perbankan atau suatu merek kayak sepatu atau kendaraan atau perhotelan atau katakanlah perusahaan jasa seperti Shopee, Gojek, dan lainnya. Nah, itu menjadi acuan pertama teman-teman menentukan keyword yang pengen teman-teman cari. Nah, semisal nih, teman-teman ingin meneliti sebuah merek, katakanlah merek sepatu misalkan Adidas. Berarti dia kan yang sepatu Adidas itu merek nih. Nah, kira-kira dari sepatu Adidas ini
teman-teman itu pengen meneliti apanya. Semisal teman-teman itu pengen meneliti bagaimana sih keputusan atau niat pembelian pada sepatu Adidas, atau misalkan bagaimana sikap kepercayaan konsumen terhadap suatu merek seperti merek Adidas, atau bagaimana nih loyalitas yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek Adidas seperti itu. Nah, misalkan nih teman-teman tadi kan pengen nulis, pengen meneliti mengenai sepatu Adidas. Terus teman-teman ingin meneliti bagaimana rasa atau sikap loyalitas konsumen terhadap suatu Adidas. Nah, ini teman-teman tinggal, berarti kan kalau misalkan loyalitas konsumen itu berarti berhubungan dengan loyalitas merek. Nah, sebenarnya bisa-bisa saja kalau menggunakan bahasa Indonesia, tapi biasanya jurnal yang banyak atau jurnal yang lebih luas itu biasanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia itu lebih tepatnya jurnalnya tidak mencakup jurnal yang cukup banyak gitu untuk kita dapatkan. Katakanlah misalkan teman-teman ini pengen membuat, pengen meneliti mengenai brand loyalty. Nah, ini untuk kata kunci pertamanya. Kata kunci yang menjadi acuan variabel utamanya. Nah, terus ini diatur 50. Ini tahunnya jurnal ya, menyesuaikan pertemuan kemarin. Kalau jurnal yang bagus itu 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang tahun 2022 berarti 2018 ke 2022. Oh ya, sebelumnya ini saya menggunakan aplikasi Harzing Publish or Perish. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik search. Nanti di sini ada kumpulan artikel-artikel yang ingin kita cari. Nah, ini teman-teman klik Ctrl plus A. Setelah itu, copy result. Terus Fox for Excel with header. Kalau sudah, teman-teman buka Excel. Ini sudah pindah ke Excel belum? Sudah, Mas. Oke. Nah, kalau sudah pindah ke Excel, tinggal Ctrl plus V. Muncul jurnal-jurnal yang pengen kita cari. Nah, yang perlu kita perhatikan cuman ini. Artikel, publisher, sama tahun. Kalau misalkan yang lainnya itu tidak perlu kita perhatikan. Terus kita perlebar artikel, tahun, dan nanya. Ini juga ini kalau teman-teman pengen lihat ini ya sumbernya apa aja, misalkan nih jurnal ini mengenai tentang marketing, jurnal ini mengenai tentang electronic commerce. Nah, gitu. Nah, sama seperti yang kemarin, jurnal yang bagus itu perlu kita filter. Kita filter dulu. Kita pilih yang jurnal-jurnal yang disarankan kemarin. Elsevier, Emerald, mungkin ada yang Sagepap, Springer, Taylor Francis. Yang kita temui ini doang. Sementara kemarin kan banyak, ada Willy, ada JS Store, dan lainnya. Klik OK. Nah, sudah kita temukan beberapa artikel apa yang kita cari. Yang kita perlu copy itu yang bagian sebelah sini. Kita Ctrl plus copy. Terus kita pindahkan ke Sci-Hub. Ini untuk linknya sci-hub.se. Itu kita copy yang tadi, artikel URL. Nah, ini kita copy, terus kita klik open. Oke, ketemu nih jurnalnya. Terus kita baca dulu. Kan jurnal yang bagus itu dia memiliki kerangka pemikiran yang ada gambarnya dan juga ada indikatornya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia kerangka pemikirannya seperti ini. Ini memang ada kerangka pemikirannya.
Cuman ini akan mempersulit teman-teman kalau misalkan membuat kerangka pemikiran, karena kita tidak mengetahui hubungan antara variabelnya dengan panah yang bagus. Ini saya sudah memberikan contoh. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa teman-teman cari kerangka pemikiran yang seperti ini bentuknya. Jadi kita lebih mudah mengetahui bagaimana hubungan antar per variabelnya. Misalkan tadi ini kita mencari brand loyalty. Nah, ini kan berarti dia dipengaruhi oleh brand love dan juga dia mempengaruhi positive form, misalkan gitu. Oke. Nah, kebetulan saya sudah mencari jurnalnya untuk mempersingkat waktu ya. Jurnal yang saya pakai. Nah, ini jurnal-jurnal yang terkait dengan brand loyalty. Saya menemukan 3 di sini. Ibrahim 2019, Kim Andy 2019, dan Atulkar 2020. Kita cari dulu, apakah dia memiliki kerangka pemikiran. Nah, dia memiliki kerangka pemikiran yang kita butuhkan. Ini kerangka pemikirannya. Terus dia juga ada kata kunci yang kita cari, brand loyalty. Nah, oke, kita menemukan jurnal pertama. Kita cek dulu apakah dia punya indikator atau tidak. Oke. Kita lihat apakah dia oke. Nah, yang dinamakan indikator seperti ini. Dia memiliki indikator yang nantinya kita butuhkan untuk membuat kuesioner, dasaran kuesioner kita. Katakan ini kata kunci yang kita cari. Brand loyalty. Dia indikatornya ada 3. I intend to keep purchasing the services offered by this company. I'm loyal to this company. Sama I consider myself to be loyal to this company. Ini indikatornya. Oke, berarti dia punya indikator dan kerangka pemikiran. Itu kita simpan. Selanjutnya kita cari lagi. Terus ini saya menemukan Kim dan Lee 2019. Oke, dia punya ada kerangka pemikiran. Ya kan? Dia ada kata kunci yang kita cari. Nah, dia itu dipengaruhi oleh attitude dan dia juga mempengaruhi purchase intention. Ya kan? Oke, kerangka pemikirannya ada. Kita cari lagi indikatornya. Oke, di sini ada indikatornya. Indikatornya brand loyalty. Ada. Jadi indikator itu seperti item pernyataan yang terdapat pada jurnal. Bentuknya seperti kalimat. Kayak I have, misalkan ini. Misalkan attitude. Attitude toward brand had a good, misalkan. Terus atau brand loyalty, I will buy this brand the next time I buy the product. Seperti itu. Itu yang namanya indikator. Kemudian kita cari lagi. Saya menemukan lagi Atulkar. Nah, Atulkar dia punya kerangka pemikiran. Ini ada kata kunci yang kita cari. Dan dia dipengaruhi oleh brand trust. Ya kan? Kemudian kita cari lagi indikatornya. Ada nggak? Oke, ada. Brand loyalty. Ada. Terus dari ketiga jurnal ini, kita teman-teman bisa screenshot atau buat sendiri, tapi gampangnya itu screenshot saja. Bagian-bagian seperti ini aja. Kerangka pemikirannya. Coba saya screenshot ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, nanti kenapa di screenshot? Kita akan membuat sebuah rangkuman file yang akan memudahkan teman-teman ketika membuat bab 2 dan bab 3. Oke. Nah, ini saya sudah sediakan. Ini kita namakan tabel penelitian terdahulu atau tabel ringkasan penelitian terdahulu. Ini
jurnal pertama. Tadi kita pakai Ibrahim 2019. Kita masukkan kerangka pemikirannya. Sebentar. Kita crop dulu biar lebih rapi. Yang kita masukkan itu, mana? Oh, ini. Oke. Kita crop ya. Ini bukan kerangka pemikiran ya. Nah, ini kita crop. Oke. Nah, seperti ini. Berarti dia jurnal 1 itu kerangka pemikirannya seperti ini. Oke, kita crop lagi yang lainnya. Sebentar. Oke. Oke. Ini layar saya ada di mana? Di Word ya? Ya, di Word itu, Mas. Ya, Mas. Oke. Nah, kita cari lagi. Oke, ini. Kita crop lagi gambarnya. Yang kita butuhkan yang ininya. Sorry, ini. Oke. Sebentar, ini. Sorry. Ini. Oke, ini kita crop lagi. Oke. Nah, ini jurnal kedua, Kim Andy. Ini jurnal ketiga, kita crop lagi. Nah. Kita masukin lagi untuk kerangka pemikiran atau jurnal ketiga. Penyanyinya Atul Kar. Nah, oke, ini penyanyi Altukar. Oh, sorry. Nah, kita anggaplah seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa rapikan sendiri ya. Kalau kurang gede kita besarkan sedikit. Nah, ini penyanyi. Ini jadi kita udah membuat penelitian tabel penelitian terdahulu dari jurnal 1, jurnal kedua, dan jurnal ketiga. Nah, dari kerangka pemikiran jurnal-jurnal ini kita ingin membuat kerangka pemikiran kita sendiri. Yang perlu dicatat itu tidak semua variabel itu dimasukkan. Tidak semua variabel itu dimasukkan. Hanya yang variabel yang kita butuhkan. Dan saran saya, variabel-variabel yang mudah saja. Katakanlah misalkan ini. Tadi kita sudah menemukan kata kuncinya nih. Ini kita lihat aja. Oke. Jadi kita sudah menemukan kata kunci. Kata kuncinya yaitu di sini ya kita buat. Kata kuncinya itu brand loyalty. Oke. Kata kuncinya brand loyalty. Terus kita lihat dari jurnal penelitian 1 dan kedua dan ketiga tadi. Nah, kira-kira variabel yang mempengaruhi brand loyalty itu apa aja? Katakan ini, misalkan saya pengen ambil brand trust di jurnal 1, dan saya pengen ambil brand equity di jurnal 1. Karena kenapa? Dia mempengaruhi brand loyalty. Terus, misal, kenapa tidak mengambil same activities? Ini sebenarnya bisa sah-sah saja, boleh diambil. Tapi yang perlu diperhatikan sama teman-teman itu, kalau kita mengambil variabel pada jurnal penelitian terdahulu, yang perlu kita perhatikan adalah panahnya, arah panahnya. Nah, ini kan arah panahnya ke arah kanan. Kalau bisa dilihat nih. Ini kan ke arah panah nih, seperti ini. Nah, yang ini ke arah kiri. Apa bedanya panah ke kanan sama panah ke arah kiri? Kalau panah ke arah kanan itu dia artinya variabel mempengaruhi ini variabel lainnya. Kalau panah ke arah kiri
Berarti SMM activities ini yaitu include semua ini. Jadi kalau misalkan kita pengen masukkan SMM activities ini, itu kita harus memasukkan semuanya juga dan tidak boleh dipilih. Karena SMM activities itu terdiri dari entertainment, interaction, trend, terus customization, word of mouth, itu semuanya kita harus masukin. Nah, itu yang semisal teman-teman memiliki jurnal yang bagus, itu semua definisinya itu pasti ketemu. Nah, kalau misalkan nih jaga-jaga jurnalnya itu tidak memiliki definisi entertainment atau interaction atau trendings atau customization atau word of mouth, ini yang perlu kita cari lagi di jurnal penelitian lain dan itu akan tentunya menyulitkan teman-teman. Gitu. Jadi sebaiknya pilihlah jurnal yang terdapat kerangka pemikiran yang mudah dan juga pilihlah variabel yang menurut rekan-rekan itu mudah untuk diteliti. Seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Tanda panahnya. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi kita balik lagi. Ini kan kata kuncinya. Brand loyalty di jurnal 1 nih. Nah, variabel yang mempengaruhi brand loyalty itu ada brand trust dan juga brand equity. Oke, berarti aku ambil brand trust sama brand equity di jurnal 1. Berarti kita masukin ke rangka pemikiran kita. Untuk letaknya itu terserah teman-teman. Tapi kalau bisa yang rapi, biar nanti tidak menjadi sasaran empuk bagi dosen penguji nanti. Kalau misalkan, oh ini tidak rapi, seperti itu. Soalnya rata-rata dosen penguji itu tidak hanya mengecek tulisan, tapi kerapian juga. Oke. Nah ini ya. Oke, kita udah nemu nih. Udah nemu. Jadi brand loyalty itu dipengaruhi oleh, brand trust sama brand equity. Oke, clear ya. Terus kita cari lagi di jurnal kedua. Oke. Aku kata kuncinya itu kan brand loyalty. Nah, aku pengen ambil dia itu mempengaruhi purchase intention. Aku nggak pengen ambil yang attitude dan lainnya, ini nggak aku ambil. Aku hanya ambil brand loyalty, dia mempengaruhi purchase intention. Itu nggak masalah. Oke, kita taruh lagi. Berarti dia brand loyalty itu dia mempengaruhi purchase intention. Purchase intention. Oke. Berarti dia mempengaruhi purchase intention brand loyalty ini. Tanahnya. Nah, ini udah. Sebenarnya gini aja bisa. Tapi kalau terlalu mudah itu tambah jadi bahan pertanyaan dari dosen menguji. Jadi kita agak memperluas sedikit kerangka pemikiran kita. Semisal nih, oke, di jurnal ketiga. Di jurnal ketiga ada perceived quality, perceived value, ada perceived satisfaction, ada perceived differentiation. Yang aku pengen ambil cuma brand trust-nya doang. Dia mempengaruhi brand loyalty. Oke. Nah, dia brand trust dia mempengaruhi brand loyalty. Berarti dia udah ada ya. Brand trust mempengaruhi brand loyalty. Ini, brand trust mempengaruhi brand loyalty, berarti sudah ada. Oke. Terus kita cek lagi. Apakah sudah semua? Oh, ini ada lagi.
saya pengen ambil brand trust itu dia mempengaruhi brand equity. Dia mempengaruhi brand equity. Oke, ini brand trust kita ada, brand equity dia kita juga ada. Kita tambahin lagi. Berarti brand trust dia mempengaruhi brand equity. Oke. Ini kerangka pemikiran kita sudah jadi. Tapi kita belum sempurna ini kerangka pemikirannya. Terus kita menentukan untuk hipotesis nanti saja. Hipotesis nanti saja itu. Kita lihat dulu. Ini memudahkan teman-teman kalau misalkan membuat bab 2 definisi operasional variabel itu. Ini memudahkan teman-teman. Jadi ini kita tulis D, artinya definisi, dan I itu artinya itu indikator. Kita lihat brand trust ini dia itu definisinya ada di mana. Kita cek lagi jurnal pertama di ini penelitian dahulu. Dia brand trust itu ada di jurnal 1 dan jurnal kedua. Nah, kita cek ya ke penelitian itunya apa terlalunya. Oke, jurnal 1 dia ada brand trust. Langsung aja Ctrl plus F brand trust. Kita cari ke atas brand trust. Nah, ketemu nih. Seperti pertemuan kemarin, yang namanya definisi itu biasanya define, refers to, is, defined by, dan lain-lain. Ini kebetulan brand trust is defined as the willingness of a consumer to rely on the ability of a brand to perform as entitled. Berarti artinya brand trust itu ini definisinya. Berarti dia ada di jurnal 1. Definisi brand trust ada di jurnal 1. Oke, kita balik lagi ke Word-nya. Berarti dia ada di jurnal 1. Ini kita kecilin dikit. Sebentar. Oke, brand trust dia ada di jurnal 1. Indikatornya kita lihat. Apakah dia ada di jurnal 1 juga? Kita lihat. Kita cari indikatornya. Di bagian indikator. Ini bukan indikator ya. Indikator yang kayak gini. Oke, indikatornya dia ada di jurnal 1. This company is honest. This company work for my happiness. Ini indikatornya. Berarti dia ada di jurnal nomor 1 indikatornya. Baik lagi. Berarti 1. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pengen menulis definisi operasional, jadi tidak perlu buka satu-satu jurnal ngecek satu-satu. Tadi di mana ya brand trust? Jadi teman-teman kita ngeliat ini aja tanda ini. Berarti brand trust itu definisinya ada di jurnal 1, D1. Jurnal 1 itu dari mana? Kita cek lagi yang ini. Ini jurnal 1. Ibrahim 2020. Kita buka nanti jurnalnya Ibrahim 2019, sorry. Kita buka Ibrahim 2019 seperti itu. Terus tadi dia ada di 2 jurnal. Kita cek lagi jurnal satunya lagi. Tadi ada di jurnal nomor 3, brand trust. Yang ini. Oke. Kita cek brand trust. Nah, kita cek. Nah, ini ada brand trust is the willingness of the customer to rely on brand and on its promise, which are considered as an important antecedent of brand loyalty. Ini ada nih definisinya. Terus indikatornya ada nggak? Kita cari. Oke, ini ada indikatornya ya. Oke, clear. Berarti dia definisinya ada di jurnal kedua dan juga indikatornya ada di kedua juga. Oke, clear. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman lakuin ke jurnal yang lainnya juga. Mohon maaf, teman-teman lakuin ke
variabel lainnya juga. Sama kayak ini brand trust ini nyari apakah dia definisinya di D1 apa di jurnal nomor 1 atau di jurnal nomor 2 seperti itu. Nah, terus kita cari lagi. Ini kan udah tadi ya. Untuk mempersingkat waktu, anggap aja semuanya sudah dicari definisi sama indikatornya. Terus kita cari lagi hubungan antar variabel. Ini ada di bab 3 atau bab 4 kalau tidak salah, itu ada pengaruh antar variabel. Bab 4 kalau tidak salah di pembahasan. Nah, itu teman-teman itu harus cek lagi. Tadi itu brand trust itu, ini panahnya ke brand loyalty itu ada di jurnal nomor berapa aja. Brand trust ke brand loyalty. Ini ada. Berarti ada di jurnal 1. Terus, sorry. Oke. Dia ada di jurnal 1, ada di jurnal 2. Brand trust to brand loyalty. Berarti, ini teman-teman tambahin. Textbook. Bentar. 1, 2. Nah, berarti dia itu pengaruh brand trust ke brand loyalty itu ada di jurnal 1 sama jurnal 2. Seperti itu. Nah, ini teman-teman lakuin juga ke pengaruh-pengaruh lainnya. Ini melihat bagi tanda panahnya. Semisal nih brand trust ke brand equity. Tanda panahnya ini. Berarti dia brand trust ke brand equity itu ada di mana? Kayak di jurnal nomor 1 ada. Brand trust to brand equity. Ini tidak ada, ini tidak ada. Berarti ya di jurnal nomor 1 saja. Kita tulis lagi di sini. Oke. Jurnal nomor 1. Nah, ini. Nanti teman-teman lakuin juga ke yang lainnya. Ini tapi angka-angka ini tidak dimasukkan ke dalam skripsi. Angka-angka ini hanya mempermudah teman-teman ketika membuat bab 2 sama bab 4 pembahasan. Yang definisi operasional sama hubungan antar variabel. Itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi di skripsi itu tidak dimasukkan angka-angka ini. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan itu hipotesisnya. Nah, ini untuk menentukan hipotesis itu sebenarnya terserah, tapi baiknya biar mempermudah atau biar tidak terlihat berantakan, hipotesis itu mulai dari ke kanan, dari kiri, mohon maaf, dari kiri ke kanan. Ini H1 misalkan. Ini kita outline-nya kita hapus. Terus misalkan ini H2 misalkan. Biar gampang ini. Kita fokus dulu ke brand loyalty misalkan. Terus kita ini H3. Ini H4. Nah, yang dimasukkan itu ke skripsi itu hanya variabel dan hipotesis-hipotesisnya untuk kerangka pemikiran. Jadi kalau misalnya ditanya hipotesis 1 itu berdasarkan penelitian siapa? Hipotesis 1 kan brand trust mempengaruhi signifikan terhadap brand loyalty. Itu kalau misalnya ditanya sama dosen penguji, kita tinggal lihat catatan kita. Catatan kita itu dia 1 sama 2. Berarti kalau misalnya ditanyain hipotesis 1 itu berdasarkan penelitian siapa? Tinggal dijawab. Hipotesis 1 berdasarkan penelitiannya Ibrahim. Dan juga, sorry ini 3 salah. Nah, saya ulangi lagi. Hipotesis 1 itu berdasarkan penelitiannya Ibrahim dan juga penelitiannya Atulkar. Seperti itu. Itu gampangannya. Kalau misalkan teman-teman nanti ditanya dosen menguji, itu memudahkan teman-teman. Jadi angka-angka yang kerangka pemikiran yang ada angka-angka seperti ini tuh disimpan di file berbeda deskripsi. Terus mungkin kalau teman-teman butuh di print atau itu buat jaga-jaga jika ada pertanyaan hipotesis 1 ini berdasarkan penelitiannya siapa. Seperti itu. Atau misalkan hipotesis 2 itu berdasarkan penelitian siapa? Hipotesis 2 itu brand equity ke brand loyalty misalkan.
Oke, brand equity ke brand loyalty. Itu ada di hipotesis, di jurnal nomor 1, brand equity atau brand loyalty ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Berarti dia ada di jurnal 1. Berarti pengaruh brand equity terhadap brand loyalty itu berdasarkan penelitiannya Ibrahim. Nah gitu. Itu hanya untuk memudahkan teman-teman. Nah nanti ini teman-teman kasih keterangan nomor. Misalkan 1 itu Ibrahim. Atau mungkin kalau pakai Mendeley boleh. Ini misalkan nggak pakai Mendeley. Ibrahim. Terus nomor 2, penelitiannya siapa? Katakanlah Kim and Lee. Terus nomor 3, Atulkar 2020. Nah, ini kasih keterangan nomor. Jadi nomor 1 itu penelitian Ibrahim. Nih. Nomor 2 itu penelitian Kim and Lee. Terus nomor 3 ini penelitian Altukar. Jadi ini hanya untuk memudahkan teman-teman kalau misalkan menulis. Jadi tidak perlu mencari satu jurnalnya. Tadi ini brand equity itu dapat dari mana ya? Aku lupa. Kan kita kan mencari 3 jurnal itu bukan berarti kita hanya itu saja. Bisa jadi kan satu skripsi itu bisa lebih dari 20 jurnal penelitian. Bukan di luar pembuatan kerangka pemikiran. Kalau kerangka pemikiran sendiri itu kita menggunakan 3 jurnal. Tapi kan kalau misalkan kayak kata-kata sulit, misalkan apa itu pengertian populasi, terus skala Likert dan lain-lain, itu kan pasti butuh referensi. Nah, referensi itu kan ada yang berdasarkan dari jurnal, ada yang berdasarkan dari internet. Nah, kalau misalkan dari jurnal itu berarti kan bisa jadi lebih banyak jurnal yang kita simpan. Nah, itu yang sulit kalau misalkan teman-teman ingin membuat kata-kata tapi jurnalnya lupa di mana. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buat definisi, tadi definisi brand trust itu di mana ya? Oh, kita lihat. Dia di nomor 1 atau nomor 2. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada 2 gini definisinya, itu apakah ambil dua-duanya atau tidak? Itu bisa ambil 2, bisa ambil 1. Kalau misalnya ambil 2, misalkan gini. Brand trust enggak. Menurut misalkan itu 1 Ibrahim 2019 brand trust merupakan apa misalkan, atau dapat didefinisikan apa. Terus oke, ini udah. Terus kemudian menurut ini nomor 3 itu tadi Atulkar 2020. Ini soalnya jangan kemudian. Atulkar 2020 menambahkan dalam pendapatnya bahwa brand trust dapat didefinisikan sebagai titik-titik. Nah, ini definisi dari menurut Atulkar. Begitu. Ini jadi bisa ambil 1, bisa ambil dua-duanya. Seperti itu. Terus kalau udah semuanya ini jadi, ini kita udah kerangka pemikiran, kita udah clear. Ini tinggal teman-teman tambah sendiri di semua variabelnya. Terus udah clear, kita buat tabel yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Miftah. Tabel instrumen indikator. Ini nanti jadi teman-teman kalau misalkan buat di bab 3 kalau tidak salah, atau di bab 2 atau di bab 3, bab 2 kayaknya. Itu kita butuh tabel kisi-kisi kuesioner. Kisi-kisi kuesioner itu kisi-kisi yang kita gunakan untuk kuesioner. Jadi variabel 1, variabel misalkan ini, brand trust. Kodenya aku kodein BTR1, brand trust 1. Indikatornya itu dapat dari ini. Kita lihat lagi ke jurnal penelitian sebelumnya.
Nah ini kita masukin semuanya. Semuanya dimasukin. Kalau misalkan di sini ada indikator, misalkan di sini juga ada indikator brand trust, itu semuanya dimasukin. Biar nanti itu memudahkan, memudahkan kita buat memilih dan memilah. Memilih dan memilah item pernyataan yang pengen kita gunakan di kuesioner. Kalau bisa indikatornya itu di atas 5. 5. 3 atau 5 atau 7. Kenapa dibatasi seperti itu? Jadi kalau misalkan item ini itu tidak signifikan atau tidak valid, itu masih bisa di backup dengan item yang lainnya, item indikator yang lainnya di backup gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mencari indikator. Semisal ini kita gunakan tadi ini, gunakan BTR1, BTR2, BTR3, BTR4 itu di jurnal nomor 1. Terus jurnal nomor 2 itu BTR5 misalkan. Ini jurnal nomor 3 tadi ya. Jurnal nomor 3. Ini udah ada 5 ya. Kayak gitu. Terus dari item pernyataan yang ada di indikator jurnal itu kita buat item pernyataan versi kita. Misalkan di sini aku pengen meneliti Bank BNI. Kebetulan aku skripsiku itu meneliti tentang Bank BNI. Kita implikasikan indikator ini ke item pernyataan kita buat kuesioner nanti. Berarti kalau diimplikasikan BNI merupakan perusahaan yang berlaku jujur. Perusahaan berlaku jujur. Jadi BNI merupakan perusahaan yang berlaku jujur. Itu ada di jurnal nomor 1. Terus kemudian BNI membantu saya hidup lebih bahagia. Ini di ini BTR 2. Perusahaan membantu saya hidup bahagia. Itu kita implikasikan aja. Nah, nanti dari item pernyataan ini kita gunakan sebagai kuesioner yang kita tulis di dalam kuesioner. Seperti itu. Jadi kenapa kita harus benar-benar melihat jurnal itu harus ada indikator atau tidaknya? Itu karena ini alasannya. Jadi pastikan setiap jurnal yang teman-teman cari itu ada indikator, ada kerangka pemikiran, kayak gitu. Sama kayak kemarin, pertemuan kemarin. Nah, nanti kita tinggal masukin aja. Brand equity misalkan. Kayak gini. Seperti yang lainnya, brand loyalty. Sama kayak yang lainnya, presentation dan lain-lain. Seperti itu. Nah, nanti tabel ini kita gunakan juga buat tabel di bab 3. Kisi-kisi usaha tadi. Oke. Nah, jadi kan kita udah kerangka pemikiran kita udah clear. Terus tabel indikator clear. Dari kerangka pemikiran kita bisa buat ini. Terus ini apa namanya? Yang perlu diperhatikan itu, oh ya ini. Nah, jadi menurut saya jurnal itu nggak harus, bukan. Penelitian skripsi itu bukan ditentukan judulnya kita pengen buat apa sih? Itu judul itu belakangan. Kenapa belakangan? Dari sini dari kerangka pemikiran yang kita buat kita jadikan judul aja. Jadi nanti kalau judulnya itu pengaruh brand trust, brand equity, dan brand loyalty terhadap purchase intention pada Bank BNI di Surabaya. Misalkan BNI atau pada sepatu Adidas Surabaya. Seperti itu. Jadi buat skripsi itu bukan dari jurnalnya, bukan dari judulnya. Jadi kita pikirkan pertama itu variabel apa yang kita cari, variabel utama, kata kuncinya. Terus kita pengen meneliti apa, kayak gitu. Nanti dari kata kunci ini tadi itu kita bisa kembangin. Dari dia dipengaruhi oleh brand trust, dia dipengaruhi brand equity, dia mempengaruhi brand purchase intention. Terus ini brand trust itu dia mempengaruhi brand equity. Nah, kalau misalkan ditulis berarti ini variabel X. Variabel X itu artinya variabel bebas atau variabel eksogen. Variabel endogen. Variabel endogen itu dia variabel
yang ada panahnya atau yang kena panah. Ini misalkan gini, ini variabel itu endogen misalkan. Ini variabel endogen, ini variabel eksogen. Jadi begini. Dari sini kita bisa buat judul dari kerangka pemikiran ini. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot buat judul dulu. Yang perlu diperhatikan gimana cara buat kerangka pemikirannya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Pasek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Miftah dan juga Mas Alvin atas beberapa paparan materinya. Sebenarnya menurut saya semua yang sudah dijelaskan oleh Mbak Miftah maupun Mas Alvin sepenuhnya sudah apa yang akan saya jelaskan saat ini. Karena semua yang dijelaskan oleh Mbak Miftah ataupun Mas Alvin ini berkaitan dengan konsep kerja ketika kita pada tahap pembuatan proposal kalau nggak salah ini tahapannya. Karena konsep kerja ini juga tergantung, kalau saya boleh bilang itu tergantung pada dosen-dosen pembimbing masing-masing besok. Karena setiap dosen pembimbing pasti akan menggunakan sistem kerja yang berbeda. Begitupun seperti Mas Alvin bilang, itu kebetulan konsepnya itu diajarkan oleh pembimbing saya lah seperti itu. Tapi dalam artian itu pun bisa dirubah sesuai dengan apa yang kalian tentukan, dalam artian ketika Anda ditanya besok ketika oleh dosen pembimbing ataupun dosen penguji, Anda bisa menjawab seperti itu saja sepertinya. Menurut saya. Selain itu kalau deskripsi itu kan kalau menurut pengalaman saya kan pada awalnya pasti akan ditanyakan terlebih dahulu mana duluan kerangka pemikiran ataupun judul. Tapi karena menurut pengalaman kami, hal pertama yang harus dilakukan itu memang merancang kerangka pemikiran dulu, karena kerangka pemikiran akan menjadi dasar ataupun bahan dasar di dalam pembuatan skripsi. Karena di sana akan berisi kajian-kajian akademik yang akan memudahkan kita untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti pembuatan kajian teori ataupun landasan teori, hubungan antar variabel, karena semuanya itu akan berasal dari jurnal-jurnal yang kita pakai ketika kita membuat kerangka pemikiran. Dan kenapa kerangka pemikiran itu penting? Saya juga penting, awalnya saya juga berpikir seperti ini. Kenapa kita itu membutuhkan kerangka pemikiran, toh kita kan juga akan meneliti sesuatu yang baru kan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata dalam tahapan ini kita itu masih sebagai peneliti pemula, sehingga kita itu tidak bisa berspekulasi bahwa ini dan ini memiliki hubungan. Itu versi kita kan, itu kita tidak bisa karena kita itu tidak ada dasar akademiknya, karena kita itu kan sifatnya mahasiswa yang di bidang akademis kan. Contoh lebih praktek kan itu ada beberapa sifat penelitian yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini. Itu seperti itu. Makanya kita itu membutuhkan kerangka pemikiran terdahulu seperti 5 tahun terakhir seperti dijelaskan oleh Mas Alvin ini. Terus apa ya? Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya dari ketiga pemateri kita hari ini. Wah, saya tercengang sekali ya, ternyata skripsi seperti itu gitu prosesnya. Apalagi ini masih bikin kerangka pemikirannya aja ya, masih belum lanjut kita mengolah data yang kita dapat dari kuesioner, masih belum. Terus tadi masih ada bab-bab selanjutnya juga, bab sebelumnya belum, masih menentukan judulnya. Wah, itu cukup menantang sekali ya ternyata. Nah, ternyata tadi juga penjelasan dari ketiga pemateri hari ini itu benar-benar membuka pengetahuan kita ya mengenai bagaimana sih caranya membuat kerangka pemikiran untuk skripsi. Oke, sebelum saya buka sesi Q&A, mungkin dari rekan-rekan dulu nih bisa on cam, bagi yang tidak berhalangan, yuk on cam. Gak apa-apa kok, ini santai aja. Kalau misalnya masih belum mandi, gak apa-apa, tetap on cam aja. Ini kita sesi sharingnya santai aja kok. Ini benar-benar antar mahasiswa aja. Saya hanya menyediakan media seperti itu ya untuk kita belajar bersama kayak itu. Tadi juga kita udah tahu kan
kalau saya ambil kesimpulan nih ya dari yang dijelaskan sama ketiga pemateri kita hari ini, yang paling penting itu adalah jurnalnya. Nah, dari jurnalnya itu yang pertama kerangka pemikirannya itu harus ada, usahakan ada. Terus dari indikatornya itu juga harus ada seperti itu. Oke, mungkin ini bisa ya ke sesi Q&A. Oke, saya akan buka 3 pertanyaan dulu di sesi yang pertama. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand ya. Atau mau langsung di Zoom chat, atau mau langsung on mic juga boleh. Rekan-rekan ini ewan banget kalau misalnya agak dimanfaatkan buat bertanya. Siapa tahu tadi penjelasan materinya masih ada yang terlewat gara-gara koneksi jaringan buruk, atau mungkin tadi masih ada yang belum jelas, atau kecepatan, atau seperti apa, itu boleh banget ya untuk ditanyain lagi. Nanti dari pemateri kita juga bakal mencoba menjelaskan kembali apa yang dirasa belum jelas gitu. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang mau bertanya. Ini aku sebutin satu-satu nih. Ayo dari Mbak Elvita, dari Mbak Maria Kivia, Mbak Desinta, Mbak Valda, Mbak Ainun mungkin, atau mas-masnya nih ada Mas Muhammad, terus yang lain juga, yuk saya persilakan untuk bertanya. Oke, sepertinya masih belum ada ya. Sepertinya kembali lagi saya yang akan bertanya nih kepada ketiga pemateri hari ini. Oke, mungkin saya coba tanya ya. Yang ingin saya tanyakan itu dari variabel-variabel yang ada di kerangka pemikiran nih ya, itu ada nggak minimal variabel yang harus kita ambil gitu. Misalnya di jurnal 1 itu, dan misalnya kalau ada variabel yang sama, kayak tadi kan brand trust itu sama ya, cuma diambil 1, dan akhirnya yang di jurnal 3 itu nggak kepake brand trust-nya. Nah itu apakah kita harus mencari jurnal yang baru dengan variabel yang berbeda, atau seperti apa kalau ada yang sama kayak gitu? Terima kasih, mungkin bisa dijawab oleh para pemateri kita hari ini ya. Saya persilahkan. Mungkin dari Bang Bifta dulu. Atau Mas Pasek? Baik, dari Mbak Musa dulu aja, nggak apa-apa. Itu ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk variabel mungkin nggak ada batasan ya, cuma kalau minimal itu jangan terlalu dikit. Pokoknya apa ya? Waktu kamu buat kerangka pemikiran kalian itu bisa, kalau bisa itu sampai 3 baris yang kayak yang dijelaskan sama Mas Alvin tadi waktu buat. Nah itu juga kalau cari variabel itu jangan banyak-banyak, karena itu nanti kamu bakalan kesusahan buat apa ya di tahap selanjutnya gitu loh, waktu meneliti. Jadi ya kayaknya nggak ada batasan sih. Cuma ya kalau bisa itu jangan kebanyakan dan jangan kedikitan gitu. Ya kayak misal berapa tadi? 5 variabel atau 4, udah gitu aja. Terus kalau misal apa tadi Infanta yang apa? Untuk yang variabel sama, itu apa tadi pertanyaannya? Ya, kalau misalnya ada variabel sama nih yang Mbak sama-sama brand trust di jurnal 1, jurnal 2, jurnal 1, jurnal 3 kayak yang tadi jelasin Mas Alvin. Itu kan yang dipakai cuma 1 aja nih yang di jurnal 1 udah sama brand trust-nya. Nah, itu apa kita harus cari jurnal lagi dengan variabel yang berbeda atau seperti apa? Itu nggak harus cari jurnal lain, soalnya kan di satu jurnal yang penelitian terdahulu itu kan udah ada kerangkanya, itu udah ada macam-macam variabel ya. Nah kamu bisa pakai yang selain itu kan, misal dari Jane et al sama Chai terus Atulkar itu ada banyak variabel kan. Nah yang sama itu brand trust, brand loyalty, brand equity. Nah dari ketiga itu kan dipakein cuma salah satu aja. Kayak brand trust-nya itu dipakai dari gimana ya, kan brand trust itu ada dari Jane, Chai sama Atulkar. Nah itu nggak usah dimasukkan semuanya, brand trust dari Jane, brand trust dari Chai, brand trust dari Atulkar itu nggak usah, jadi dimasukin aja salah satunya. Terus untuk selain brand variabel yang lain kayak brand trust, brand loyalty, terus pokoknya yang sama-sama itu tadi
tinggal kamu nyari variabel yang lain. Tapi jurnalnya tetap dari ketiga itu tadi. Kan kayak tadi ada perceived quality, komitmen, terus apa tadi? Kayak sensory brain experience. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak nyari terlalu banyak jurnal. Tapi kalau mau cari lagi ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku sendiri itu pakai di jurnal yang udah ada tadi 3. Kalau aku gitu. Mungkin Mas Alvin atau Mas Pasek mau menambahkan. Mungkin dari saya dulu ya, Mas Alvin ya. Baik, terima kasih sudah bisa bertanya. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Berapa sih minimal atau maksimal variabel yang bisa dipakai dalam penelitian? Nah, seperti itu di kerangka pemikirannya. Sebenarnya itu tidak ada batasannya sih. Itu bebas tergantung keinginan mahasiswanya. Kalau misalnya mau banyak, tidak masalah. Mau dikit pun tidak masalah. Tetapi apa ya, kemarin lupa namanya istilahnya, tetapi itu juga harus bisa membuat dosen penguji, terutama ya dosen penguji itu tidak berpikir kalau misalnya terlalu sedikit ya itu ini penelitiannya terlalu sederhana seperti itu misalnya. Kalau misalnya terlalu sederhana kemungkinan juga kerangka pemikirannya itu bakal berubah, kan ada kasus seperti itu ya kemarin pas metode penelitian kalau nggak salah ya kita sama Ilvan itu kalau nggak salah seingat saya itu, karena menurut dosen pembimbingnya itu penelitiannya itu apa kerangka pemikirannya itu terlalu sederhana sehingga diperlukan lagi variabel-variabel lainnya di dalam kerangka pemikiran itu. Terus misalnya ada jurnal yang sama, ketika misalnya kita itu mencari 3 jurnal ataupun 4 jurnal seperti itu, dan di dalam jurnalnya itu ada variabel yang sama. Dan kebetulan juga di dalam jurnal itu sudah memenuhi kriteria, ada variabel dan juga indikator ukur variabelnya. Nah, untungnya kita ketika kita mempunyai jurnal seperti itu, kita itu bisa bebas memilih indikator yang menurut kita itu lebih mudah dipahami oleh responden seperti itu. Misalnya di indikator 1, misalnya di indikator 1 kita itu menemukan brand equity dan juga indikatornya. Di jurnal 2 kita menemukan brand equity dengan indikatornya dan begitu pula di jurnal ketiga. Dan kita itu akan melihat, kita itu bisa melihat mana sih menurut kita itu indikatornya lebih mudah dipahami oleh responden, adapun bisa kita rubah lebih mudah, yang kemungkinan akan menghasilkan data yang valid seperti itu. Jadi seperti itu bisa, makanya itu bisa dipilih salah satunya. Kemudian itu juga kasusnya sama seperti saya kemarin. Saya kan kebetulan bertanya di penelitian saya itu ada beberapa variabel yang sama tapi punya indikator, jadinya bebas kita milih mau pakai yang indikator 1, 2, 3 tidak masalah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya tambahkan ya dari jawaban dari Mbak Miftah dan juga Mas Pasek. Mungkin saya sambil share screen biar mungkin lebih paham. Oke. Tadi tidak pertanyaan itu kan batasan variabel itu ada nggak? Sebenarnya tidak ada. Benar kata Mas Pasek dan Mbak Miftah, tidak ada batasan variabel. Mau 10 variabel, mau 12, mau 4, mau 5, bebas. Tapi yang perlu diperhatikan itu yang pertama, teman-teman bisa atau enggak untuk variabel sebanyak itu. Soalnya kenapa? Karena variabel-variabel itu bukan hanya tempelan saja. Itu akan menjadi definisi-definisi operasional. Jadi kan di definisi operasional itu misalkan variabel brand trust. Itu di paragraf 1 kita menjelaskan apa itu brand trust, definisi brand trust. Dan trust berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, ini definisinya paragraf 1. Paragraf 1. Misalkan ya. Terus kan satu paragraf itu paling bagus idealnya 5 kalimat. 5 sampai 7 kalimat. 5 sampai 7 kalimat idealnya. Terus kita paragraf 2. Paragraf 2. Ini kita isinya tentang argumen. Argumen kita berdasarkan sejalan dengan penelitian terdahulu. Kita berargumen di sini, paragraf 2 itu.
argumen kita itu, tapi kita dasarkan kepada penelitian terdahulu yang paragraf 1. Nah, ini baru satu variabel. Satu variabel aja brand trust. 5-7 kalimat ini juga sama 5-7 kalimat. Bayangin kalau misalkan ada 10 variabel. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bisa, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena emang tidak ada batasannya. Tapi kembali lagi teman-teman, apakah mampu untuk mencakup semua variabel itu, 10 variabel itu, misalkan. Ini baru definisi, belum hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel itu misalkan, brand trust, kata singkat aja ya, brand trust terhadap brand loyalty. Ini juga ada dua paragraf, sama kayak gini. Ini tapi bukan menjelaskan definisi, menjelaskan pentingnya hubungan. Pentingnya hubungan brand trust ke brand loyalty terhadap brand loyalty berdasarkan penelitian terdahulu. Ini sama argumennya, tapi berdasarkan penelitian terdahulu argumennya. Karena kenapa sih hubungan antara brand trust itu penting untuk brand loyalty? Ini hubungan antar variabel. Belum kalau misalkan 10 variabel berarti kan ada berapa hubungan tuh? Berapa hipotesis? Itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebisa mungkin carilah variabel yang menurut rekan-rekan itu gampang. Idealnya aja nggak perlu banyak-banyak gitu. Dan kalau misalkan ini nggak ada, kayak gini tuh boleh nggak? Boleh sebenarnya. Tapi yang kayak gini ini yang justru menjadi, ibaratkan dosen penguji itu misalkan semut, ini itu gulanya. Yang kayak gini tuh gulanya. Kenapa? Ini terlalu simpel. Semakin terlalu simpel, maka dosen penguji akan semakin fokus ke kerangka penelitian kita, dan kalau nggak sesuai, itu kita disuruh merubah. Karena ya yang kita tahu kan dosen penguji itu lebih pengalaman daripada kita. Kalau misalnya kayak gini itu terlalu simpel. Gampangannya mungkin ya, kalau misalkan kata dosen pembimbing saya bilang, kalau yang kayak gini ini tuh mungkin mahasiswa SMA udah bisa buat. Siswa SMA udah bisa buat. Kita kan tarafnya mahasiswa. Kenapa nggak lebih kompleks lagi gitu loh? Itu ya yang perlu diperhatikan. Terus, bentar. Nah, terus tadi pertanyaannya, kalau misalkan di dua jurnal itu ada variabel yang sama, misalnya ini nih, brand trust nih. Ini juga ada brand trust. Nah, itu apakah ada ambil dua-duanya atau salah satu? Diambilnya salah satu aja. Justru ini malah tambah menguntungkan kita untuk seperti yang Mas Wasek bilang, melihat indikatornya. Melihat indikatornya, kita menyesuaikan apakah sesuai dengan konsumen, sesuai dengan responden atau enggak, mudah dipahami atau enggak. Terus yang kedua, keuntungan kedua, kan nanti kita disuruh membuat hubungan antar variabel nih. Nah, dari hubungan antar variabel itu, teman-teman kan melihat jurnal penelitian terdahulu. Nah, semisal teman-teman sedang buntu kalimat, misalkan kebingungan mengatur kalimat, itu teman-teman bisa melihat ini, jurnal penelitian satunya lagi, buat sebagai referensi. Gitu. Itu tambah keuntungan kita. Kalau misalkan ada dua variabel yang sama di jurnal penelitian terdahulu. Nah, tadi kan yang tadi Mas Pasek jelaskan itu, ini, semisal nih, oke. Ini ada dua, misalkan ada dua jurnal, misalkan. Beta 1 sampai 4 ini ada di jurnal 1, dengan beta 5 ada di jurnal 2. Misalkan ini ada beta 6 dan seterusnya. Kita lihat, kan setiap jurnal penelitian terdahulu itu nggak semuanya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Misalkan gini, kita ingin membahas tentang merek,
Tapi di jurnal penelitian terdahulu ada yang bahas tentang merek, ada tentang bahas tentang perusahaan, ada membahas tentang sikap, ada membahas tentang bisa jadi merek tapi bukan menjadi fokus kita. Misalnya nih fokus kita BNI nih. Terus jurnal penelitian itu membahas tentang katakanlah makanan. Itu kan perlu kita olah. Apakah sesuai nanti kalau misalkan kita menuliskan kuesioner, misalkan nih membahas tentang salah satu jurnalnya ada membahas tentang makanan. Makanan ini enak. Masa BNI merupakan perusahaan yang enak? Itu kan beda kalimat kan ya. Itu yang memudahkan kita untuk menulis kuesioner yang seperti Mas Pasek bilang. Jadi kalau misalkan indikatornya itu dilihat banyak, ada 2 jurnal, nggak apa-apa, tambah bagus malahan. Jadi kita bisa lihat, oh ini sesuai nih, ini kita masukkan ke kuesioner. Oh ini sesuai nih, ini kita masukkan ke kuesioner. Oh ini nggak sesuai, ini kita jangan masukkan misalkan. Ini sesuai, kita masukkan ke kuesioner. Kayak gitu. Itulah kenapa keuntungannya misalkan ada satu variabel ada di 2 jurnal. Nah kayak gini contohnya. Brand trust itu dia ada hubungan antara brand trust ke brand loyalty itu ada di 2 jurnal, 1 dan 3. Misalnya ini 3. Nah, terus brand trust sendiri itu ada di jurnal 1 dan 3. Jadi kita tidak usah masukkan gini, tidak usah brand trust gini. Misalkan nah, ini enggak, ini tambah jelek nantinya. Kalau ada gini, kan jadi salah satu aja. Salah satu yang mewakilkan, tapi dia mewakilkan yang lainnya juga, jurnal yang lain. Begitu. Nah, kalau misalkan di deskripsi, kan ini nggak dimasukin nih, misalkan. Nah, tapi tetap aja meskipun nggak ada angkanya, tapi brand trust ini itu dia definisinya diambil dari jurnal 1 sama 3, indikatornya juga diambil dari jurnal 1 dan 3. Kayak gitu. Ini mungkin gambaran ya. Gambaran doang. Sebentar. Ini. Oke, sebentar. Nah, ini merupakan nanti lah ini Pak, kalian pasti tahu sendiri lah. Ini kerangka penelitian yang indikatornya itu dipakai. Nah, ini. Tadi kan ada BTR 1, 2, 3, 4 nih. Ya, itu kan. Nah, ternyata BTR 1, BTR 4 itu tidak valid. Ada backup-nya ini. BTR 2, 3, dan 5. Terus tadi ada purchase intention 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Tapi yang 5 nggak masukin. Ini ada backup-nya. Jadi itulah kenapa keuntungannya kita mencari indikator minimal 3. Kalau bisa 5. Idealnya 5. Bagusnya 5. Kenapa? Supaya nanti kalau ada yang dihapus, itu ada backup-an dari indikator yang lain. Nah, nanti indikator yang dihapus itu berarti dia tidak dimasukkan dalam penelitian skripsi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan item kuesionernya ada, tapi dia tidak masuk dalam hasil. Karena kenapa? Misalnya ditanya, kok ini BTR 1-nya hilang, BTR 4-nya hilang. Kenapa? Karena nilainya tidak valid. Jadi kalau tidak valid berarti tidak bisa digunakan. Tapi backup-nya ada, datanya ada, data kuesionernya ada. Cuma dia tidak digunakan dalam uji hipotesis. Kayak gitu. Mungkin dari itu saya kembalikan ke Mbak Infanta. Oke, terima kasih atas jawabannya ya ketiga materi kita hari ini, kakak-kakak. Oke, berarti untuk variabel itu bebas ya, teman-teman mau berapa aja, berdasarkan kita juga kira-kira mampu atau enggak buat explanation ke bawahnya nanti, terus menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan lain-lain. Kalau misalnya kuat nih 10 variabel, silahkan aja. Tapi kalau misalnya minimal tadi kayak punya Mas Alvin itu 4 ya, kalau nggak salah. Pokoknya jangan terlalu dikit juga, karena bakal jadi bahasan empuk gitu buat dosen penguji kita nanti. Terus tadi juga ini saya mungkin menegaskan ya kakak-kakak untuk indikator nih, misalnya di jurnal
1 sama jurnal 2 sama jurnal 3 sama-sama ada brand trust, sama-sama ada indikator yang berbeda-beda. Nah, itu kita milihnya nggak usah semuanya kan ya, hanya menyesuaikan yang kata Mas Alvin itu tadi Kak, atau kita masukkan semuanya aja itu indikatornya ke dalam kuesioner? Jadi begini Mbak, misalnya kan ada 3 jurnal kan, 3 jurnal itu ada 3 variabel yang sama di 3 jurnal itu. Misalnya di jurnal 1 itu ada brand trust dengan 5 indikator. Terus di jurnal 2 ada brand trust dengan 4 indikator. Terus di jurnal 3 ada brand trust dengan 3 indikator. Misalnya kita itu mau pakai brand trust yang dari jurnal kedua yang dengan 4 indikator, berarti kita itu nanti masukin keempat indikatornya itu tidak boleh ada yang dibuang. Pokoknya berapa indikatornya itu dipakai semua. Jadinya itu fungsi dari jurnal 1 dan 3 itu nanti kita bisa gunakan pada saat kajian teori namanya kalau di skripsi itu, ataupun nanti pada saat hubungan antar variabel. Tapi untuk di kerangka pemikirannya kita itu nanti mengacu pada jurnal yang kedua, dan indikator penelitiannya itu kita pakaikan juga dari jurnal kedua. Mungkin seperti itu spesifiknya. Oh ya, oke oke. Berarti indikator misalnya sama-sama di 3 jurnal itu kita pilih salah satu jurnal aja, tapi dipakai semua gitu ya Mas ya. Sementara jurnal yang tidak terpakai itu nanti dipakai di bab yang lain ya Mas, saya lupa tadi bagian apa. Ya, Bagian seperti itu ya. kiranya. Oke Seperti oke. itu. Oke, siap siap. Oke, terima kasih untuk 3 materi udah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, sekarang giliran teman-teman nih, mungkin masih ada yang mau ditanyakan kepada ketiga pemateri kita hari ini, saya persilahkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang masih belum paham atau masih puyeng banget dan clueless banget tentang skripsi, boleh banget. Atau nggak harus tentang kerangka pemikiran deh, misalnya gimana sih Mas, ini kan kita bikin kerangka pemikiran dulu nih, terus judulnya itu gimana, kan mengikuti katanya tadi. Tapi saya clueless banget, nggak tahu judulnya mau bikin apa, objeknya tentang apa. Kalau tadi kan yang punya Mas Alvin itu BNI. Nah, kalau saya tuh mau judulnya apa tuh bingung. Nah, itu mungkin bisa ditanyain juga rekan-rekan. Atau mungkin sekalian aja ya jadi pertanyaan ya. Ya udah saya sekalian jadikan pertanyaan ya. Kalau misalnya tadi kan dijelaskan sama Mas Pasem, Mbak Miftah, sama Mas Alvin juga, judul itu mengikuti kerangka pemikiran. Jadi kita bikin kerangka pemikirannya dulu. Nah, kerangka pemikiran itu kan juga kita mikir itunya ya Mas ya, misalnya, oh aku mau neliti brand trust, oh aku mau neliti brand loyalty, itu ketiga pemateri ini dapat ide dari mana gitu ya, mau neliti apa tuh dapat idenya dari mana gitu. Terus nanti judulnya, objeknya apa itu terserah kita atau gimana. Nah, mungkin ada sedikit insight gitu tentang bagaimana cara membuat judul gitulah intinya. Saya persilahkan. Mungkin Aku dari jawab ya. dari Mister lo. Nah, kalau aku cari judul itu judulku dari pertama kan nyusun kerangka dulu. Nah, aku memutuskan buat pakai variabel. Kan variabelku itu ada komitmen, perceived quality, perceived satisfaction, brand trust, brand loyalty, brand equity. Nah, aku pakai itu karena ya emang senyambungnya itu. Terus intinya itu aku awalnya pengen neliti tentang brand loyalty. Brand loyalty-nya pokoknya intinya itu aku pengen neliti tentang brand loyalty. Nah, terus kan nemu 3 jurnal itu tadi kan. Nah, kebetulan yang nyambung berpengaruh dan dipengaruhinya itu nyambung semua. Akhirnya ya udah aku pilih ke 6 variabel itu. Terus kalau misal judul, itu judul tinggal ngikuti. Kan aku ada 6 variabel tadi ya. Jadi judulnya cuma gini. Analisis hubungan antara komitmen bla 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 variabel ini terhadap brand equity, terus aku kan pakai bank BCA, jadi terhadap bank BCA di Surabaya. Kalau aku gitu, jadi nggak ada kayak apa ya, nggak ada kayak kenapa aku harus milih variabel ini terus dipikir dulu. Enggak, kalau aku senemunya pertama itu pokoknya neliti tentang brand loyalty, nemu yang nyambung, terus karena di penelitian terdahulu belum diteliti di bank, khususnya di Indonesia, ya udah tak pakai aja itu. Kalau aku gitu. Ya, mungkin saya izin menambahkan ya dari Mbak Miftah ya. Sekalian sharing lah. Jadi gini, ini dulu sebenarnya saya itu bukan Bank BNI. Jadi sebelum Medpen itu saya udah punya gambaran.
sebelum ambil program management ya, mata kuliah saya pengen ini meneliti mengenai sepatu Nike di Surabaya. Ya udah punya gambaran pengen meneliti itu. Terus saya juga punya saudara kembar. Nah itu pengen meneliti tentang game Mobile Legend ya. Nah terus itu namanya kan gambaran itu tidak masalah kan ya artinya. Terus pas Medpen itu ternyata kan dibantu sama dipandu tuh sama dosen pembimbing ya untuk jadi dosen pembimbing itu nanya kamu pengen meneliti apa, terus kalau misalnya kita pengen meneliti tentang sepatu Adidas, kamu sudah punya gambaran atau belum sepatu Adidas itu dapat datanya dari mana, terus kayak gimana gitu. Nah terus dari situ pas ditanya sama dosen itu pengen meneliti apa, saya jawab pengen meneliti sepatu Nike waktu itu. Terus kamu yakin pengen meneliti sepatu Nike? Iya Pak. Oke. Tapi kamu udah punya gambaran. Kira-kira konsumennya siapa aja yang akan kamu bagikan kuesionernya. Terus kira-kira datanya kamu dapat dari mana? Misalkan data pendukung dan lain-lain. Habis itu langsung blank kan aku. Iya ya, aku mikir dari mana itu dapat data-datanya. Terus dosennya itu kebetulan dosen itu menyarankan bagaimana dengan jika bank saja. Bank itu kan nggak harus tentang keuangan. Bank itu nggak harus tentang perbankan. Bisa jadi kita meneliti tentang mereknya atau jasanya yang berhubungan tentang marketing. Kebetulan aku kan marketing. Jadi nggak harus tentang keuangannya. Bisa jadi mereknya gitu. Terus boleh deh. Aku akhirnya dapat inspirasi, dapat bank BNI. Karena datanya kan gampang, ada websitenya, ada lainnya gampang lah cari internet. Oke, terus berarti aku udah pengen meneliti Bank BNI. Terus dari Bank BNI ini apa yang pengen aku teliti? Entah sikap kepercayaan konsumennya terhadap merek, entah kepuasan pelanggannya atau kepuasan nasabahnya, ataukah keputusan pembelian pada merek terhadap nasabahnya. Itu kan banyak hal yang bisa kita teliti kan. Nah, kebetulan saya konsultasi lagi dosen ke dosen pembimbing. Saya pengen meneliti tentang Bank BNI dan saya memiliki beberapa acuan variabel utama, yaitu saya pengen meneliti tentang bagaimana loyalitasnya nasabah terhadap sebuah merek bank gitu loh. Terus bagaimana menjaga kepercayaan terhadap konsumen misalkan. Terus dari situ saya konsultasi ke dosen pembimbing saya. Terus akhirnya dosen pembimbing saya menyarankan bagaimana jika Anda membuat variabel utama brand loyalty atau loyalitas merek sebagai variabel utamanya. Seperti itu. Jadi dari situlah saya mendapatkan kata kunci brand loyalty. Dari brand loyalty itu kan bisa dikembangkan lagi kayak tadi saya sudah jelaskan di kata kunci itu brand loyalty itu saya mencari variabel yang mempengaruhi dan juga variabel yang dipengaruhi gitu. Sebenarnya nggak harus variabel yang mempengaruhi. Misalkan gini, brand loyalty itu sebagai variabel terikat misalkan. Itu bisa saja, tapi saya pengennya itu dia ada yang dipengaruhi biar lebih mudah aja kayak gitu. Oke, berarti saya tinggal mencari variabel mana yang mempengaruhi brand loyalty dan variabel mana yang dipengaruhi brand loyalty. Nah, dari situlah yang tadi udah aku jelasin, kita butuh jurnal penelitian terdahulu untuk mencari variabel-variabel tersebut. Dan dari variabel-variabel tersebut, kita buat kerangka pemikiran. Kita jadikan kerangka pemikiran. Nah, seperti yang Mbak Miftah dan Mas Pasek bilang, dari kerangka pemikiran ini, kita bisa jadikan judul. Misalkan pengaruh brand trust terhadap brand equity, misalkan pengaruh brand trust, brand equity, dan brand loyalty terhadap purchase intention, misalkan gitu. Itu dari kerangka pemikiran, terciptalah sebuah judul. Nah, terus mungkin
mungkin kalau pengen yang lebih gampang, itu teman-teman tinggal ajak kerjasama sama teman yang lain. Misalkan gini, saya sama saudara saya itu pengen sama-sama meneliti Bank BNI. Fokusnya itu keputusan niat pembelian itu keputusan niat pembelian konsumen nasabah. Terus dari keputusan niat konsumen itu kan di kerangka pemikiran saya punya ada purchase intention. Saudara saya juga purchase intention juga punya. Nah, itu kita bisa tukeran kuesioner, kita bisa tukeran indikator, tukeran jurnal, terus ya bisa lah. Ya kan nggak harus sama. Itu apa kolaborasi kerjasama gitu. Misalkan di aku ada purchase intention katakanlah, terus brand loyalty dan brand trust yang variabelnya sama kayak saudara saya misalkan. Nah, tapi nggak jangan disamain semua. Itu namanya bukan kolaborasi lagi. Itu namanya ya beda lagi itu. Jadi ada variabel yang tidak sama lah misalkan. Misalkan yang aku sama saudara aku itu ada variabel yang sama itu tiga variabel misalkan brand trust, brand loyalty, dan brand intention. Terus yang nggak sama itu ada katakanlah dua variabel, satu variabel atau dua variabel gitu. Terus saudara saya punya dua variabel yang nggak sama. Itu kolaborasi. Nah, dari tiga variabel ini kita sepakati mau indikator mana yang mau diambil buat kuesioner. Dan nanti jadi kita gampangannya itu kalau pas ngebagiin kuesioner kan minimal 100 menurut Her et al. Jadi itu ke 100. Jadi berarti aku tinggal nyari 50, saudaraku ambil nyari 50. Kayak gitu. Nanti di 100 itu kan ada variabel yang aku pakai sama dia saudaraku pakai. Nah, itu bisa jadi indikator atau jadi hasil data yang bisa dipakai bareng-bareng gitu loh intinya. Itu mungkin kalau tambahan dari aku. Jadi intinya itu kalau misalkan bingung bikin atau nyari variabel utama, pengen nyari apa yang pengen teliti, itu konsultasikan dulu ke dosen pembimbing. Pastinya dosen pembimbing juga akan memberikan gambaran eh, dan juga memberikan arahan. Kalau misalnya mau peneliti ini, itu apa yang harus dicari misalkan. Terus variabelnya mendingan kamu pakai variabel ini sebagai variabel utama, sisanya dikembangkan gitu. Kembangin sendiri sisanya. Itu. Jadi dari variabel tadi itu kita bisa menciptakan sebuah judulnya itu tinggal nambahin pengaruh variabel menjadi pengaruh variabel titik-titik terhadap titik-titik pada Bank BNI misalkan atau pada sepatu Adidas. Jadi dari situlah judulnya bisa tercipta. Atau mungkin dari teman-teman itu udah punya ada gambaran pengen meneliti apa misalkan dari internet atau jauh-jauh hari mungkin dari semester 2 udah kepikiran pengen meneliti apa atau mungkin dari awal pengen masuk Perbanas aku pengen meneliti ini nggak apa-apa silahkan cari-cari aja referensi kira-kira fenomena apa yang bagus untuk diteliti saat ini misalkan penjualan sepatu pada era COVID atau ini loyalitas merek sepatu katakanlah sepatu Kompas kan sepatu Kompas sama sepatu ada lah sepatu yang sama gitu sepatu itu yang sama itu kan bisa jadi acuan penelitian kayak gitu atau misalkan kayak bank itu kan nggak cuma BNI ada bank BCA ada bank BRI. Nah, itu kita peneliti fenomenanya. Kenapa orang-orang itu lebih memilih Bank BNI gitu daripada Bank BCA seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Infata lanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Fase masih ada tambahan lagi, Mas, terkait judul ini. Apa ya, kalau ke kerangka pemikiran sama judul itu kadang-kadang kayak gini loh, ekspektasi sama realita yuk, ini digambarannya bisa digambarkan seperti inilah. Ekspektasinya itu mau neliti ini, setelah dicari jurnalnya itu nggak ketemu, ya realitanya dapat seperti ini. Kayak apa ya?
susah jelasinnya. Pokoknya kalau menurut sistem saya kerja kemarin itu, saya itu nyari keywordnya satu. Terus itu saya analisis kira-kira di keyword yang saya temukan itu paling banyak itu arahnya kemana, apakah ke variabel ini, variabel ini. Saya tuh hampir kumpulin itu sekitar 20 jurnal, 30 jurnalan seperti itulah. Dari 2015 ke 2020 sampai 2015 seperti itu. Dan akhirnya menemukan kerangka pemikiran seperti saya. Yang awalnya itu memang nggak terbesit lah gitulah di pemikiran saya mau ini saya itu maunya neliti ini itu nggak ada. Jadinya itu memang benar-benar di luar ekspektasi saya. Padahal saya itu awalnya kalau saya boleh bilang itu saya itu mau meneliti pengaruh kualitas layanan kalau nggak salah awalnya itu terhadap sebuah bank daerah di Bali. Setelah saya pikirkan untuk kelancarannya itu ada beberapa hal yang saya pertimbangkan, mungkin saya tidak bisa sharing ke teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai bank BCA yang sifatnya itu lebih umum dibandingkan dengan bank ini, yang mana akan berkaitan dengan responden seperti itu. Makanya saya itu memutuskannya itu cuma butuh waktu 1 jam. Pikir-pikir itu 1 jam, yang dimana awalnya itu saya memikirkan judul itu hampir selama 2 bulan pengaruh pada layanan, akhirnya nggak sesuai dengan realitas, saya ganti 1 jam aja, dengan waktu 1 jam menggunakan bank BCA seperti itu aja. Jadinya itu mungkin untuk sekarang perbanyaklah amal ibadah, siapa tahu diberi kelancaran sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan, sejalan dengan apa realita yang akan kalian dapatkan. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pasek tambahannya. Itu ya yang paling penting ya, perbanyak amal ibadah supaya skripsinya itu lancar gitu ya. Nah, kalau bisa saya simpulkan juga dari jawaban ketiga pemateri hari ini, kayak kata Mbak Miftah tadi, pokoknya udah nemu aja dulu deh keyword-nya. Misalnya berhubungan dengan komitmen tadi ya Mbak Mita. Nah, nanti dicari di jurnal-jurnalnya kira-kira komitmen ini mempengaruhi apa, dipengaruhi apa. Nah, itu bisa dicari di jurnal lain juga. Oh, ada nih di jurnal ini, oh ada nih di jurnal ini. Kita pakai aja nih si komitmen sama variabel-variabel ini, kayak gitu. Oh iya Mas, silakan. Seperti itu. Nah, terus untuk objeknya apa, seperti yang dijelaskan sama Mas Alvin tadi, itu nggak lepas dari peran si dosen pembimbing juga. Jadi mungkin bisa diajukan, oh saya pengen yang sepatu Adidas mungkin ya, dilihat dulu datanya ada atau enggak, terus possible nggak untuk nyari data-data perintilan-perintilan yang diperlukan tuh mudah atau tidak, itu juga diperhatikan, gitu ya. Oke, sudah dapat insight lebih dalam ya tentang bagaimana cara kita membuat dan mencari judul itu seperti apa. Dari kerangka pemikirannya dulu ya rekan-rekan. Oke, mungkin dari rekan-rekan lagi nih satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin kalau malu untuk on cam atau nggak bisa on cam dan on mic bisa PC saya aja di chat Zoom, mungkin nanti saya sampaikan. Saya persilakan rekan-rekan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menutup sesi Q&A hari ini. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, dari Kak Anugrah bisa share ini ya, link kehadirannya ya, di kolom chat Zoom. Nanti di-share rekan-rekan. Oh iya, nanti kita habis sesi meeting yang kedua ini, masih ada satu sesi lagi yang terakhir, yaitu sesi meeting yang ketiga. Bahasannya apa nih, kakak-kakak? Apa udah ada bahasannya, Kak, untuk meeting yang ketiga nanti? Ini mungkin saya ingin ini membahas tentang bagaimana sih cara menulis atau membuat kata-kata waktu dalam skripsi ya. Itu juga jadi satu pentingnya nanti kalau teman-teman menulis, dan saya mungkin akan memberikan tips-tipsnya juga gimana cara menulis yang baik dan benar. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Mbak Miftah atau Mas Pasik ada clue lah buat pertemuan besok. Oh, itu aja sudah bagus menurut saya, Vin. Bagus. Oke, jadi itu ya rekan-rekan, untuk meeting kita yang terakhir nanti, yang ketiga itu gimana caranya menulis kalimat deskripsi kita nanti, apa-apa aja yang diperlukan. Karena kan kita juga based on data ya, gimana caranya kita menerjemahkan data yang kita punya itu menjadi sebuah kalimat di dalam skripsi, gitu ya Mas Alvin ya kurang lebih. Oke, mungkin masih ada lagi nih rekan-rekan yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?
sambil diisi juga ya rekan-rekan untuk ATTD kehadirannya, sama mungkin tadi teman-temannya yang sudah live, tapi rekan-rekan sempat ngelihat atau kenal, bisa di-share juga ya untuk ATTD-nya ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan untuk sesi Q&A hari ini. Saya rasa juga sudah cukup. Dan kalau misalnya nanti masih ada yang belum jelas, boleh banget ditanyain di grup lain ya. Dan nanti ketiga pemateri kita ini bakal siap untuk ngejawab kok. Oke, sebelum saya akhiri sesi hari ini, mungkin kita bisa foto bersama lagi ya. Nanti dipimpin sama Mas Anugrah juga. Ya mungkin Mas Anugrah bisa on mic buat mimpin dokumentasi kita hari ini. Saya persilakan. Oke, selamat siang semuanya rekan-rekan sekalian. Mungkin kita kasih waktu dulu untuk mengisi link absensi aja, Mbak Infanta. Karena mungkin masih ada yang mungkin magnet kasur lebih kuat daripada magnet bumi ya, jadi mungkin agak mager juga untuk bangun, jadi mungkin ditunggu dulu saja. Oke deh, Untuk silakan dulu ya rekan-rekan untuk ngisi ya. Untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin saat ini sudah mengisi link absensi, bisa untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Karena nanti kalau nggak ada dokumentasinya, nggak ada poinnya juga. Oh enggak bercanda. Mbak Infanta kok ketip terus, Mbak? Awas ketiduran loh, Mbak Infanta. Oh ya, udah. Ternyata trouble. Oke ya. Standby. Oke. Sesi dokumentasi saya pimpin sebentar. Oke, akan saya ambil 3 kali screenshot. Gayanya bebas. Sebentar ini kok saya gelap banget ini. Saya ganti aja dulu gambarnya. Nah, gini. Nah, udah. Oke ya, yang pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gayanya bebas, mungkin bisa ganti 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk Mas Alvin, salam buat Mas Ilvan ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Silakan, Mbak Ilvan. Iya. Makasih ya. Oke, terima kasih Mas Anugrah udah bantuin aku di sesi dokumentasi ini. Jangan lupa rekan-rekan diisi untuk ATTD akhirnya, dan jangan lupa untuk stay tune. Kita lihat hari apa nih kira-kira third meeting kita nanti. Pastinya juga bakal bermanfaat ya buat kita. Oke, mungkin langsung aja saya akhiri ya. Terima kasih untuk ketiga materi yang sudah bersedia hadir hari ini dan sharing-sharing dengan kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu yang di-sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan lancar ya ke depannya. Habis ini udah kerja nih. Waduh. Atau lanjut S2 nih kakak-kakak. Semoga dilancarkan ya apapun itu. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, makasih.